Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membagikan aplikasi atau web inventory atau gudang. Di sini, saya menggunakan teknologi coding meter 3 untuk frameworknya. Kemudian database-nya menggunakan MySQL dan untuk tampilan menggunakan Bootstrap ya. Sedangkan library cuma menggunakan satu library saja, yaitu library PHP PDF ya. Di sistem ini terdapat dua hak akses. Yang pertama adalah admin untuk mengelola aktivitas penginputan ya. Yang kedua adalah user. User di sini bisa dikatakan bukan user public ya, tapi lebih kepada manajer atau atasan ya, yang senantiasa hanya melihat laporan-laporan yang terjadi pada gudangnya. Jadi tidak melakukan aktivitas penginputan. Baik, kali ini saya akan melakukan login terlebih dahulu pada admin ya. Untuk username passwordnya admin defaultnya ya. Ini adalah tampilan dashboardnya. Di sini terdapat data barang, sekilas ya, sekilas info, data barang, transaksi masuk, keluar, dan user. Ini adalah total keseluruhan. Tidak ada per bulan, per tahun, nggak ada. Ini total keseluruhan yang ada di sistem ini. Kemudian menampilkan stok barang yang tersedia ya. Misalkan ini ada brosur, stiker, kain banner. Di menunya terdapat data master, transaksi, laporan, dan pengaturan. Di data master ada data barang, jenis barang, dan satuan. Kemudian di transaksi ada barang masuk, barang keluar. Kemudian di laporan ada stok barang, barang masuk, barang keluar. Ini laporan saja ya. Di data master, baik kita langsung eksekusi aja, lihat. Data barang di sini biasa seputar barang yang ada di tokonya. Bisa nambah. Di sini pilih jenis barangnya dan juga satuannya apa ya. Untuk menambah satuan dan juga jenis barang bisa masuk ke menu satuan. Untuk menambah satuan, misalkan ada satuan baru, misalkan piece ya. Kita masuk aja piece. Tapi untuk gudang biasanya nggak ada piece ya. Biasanya langsung box, terus karton dan lain sebagainya. Kemudian ada jenis barang. Di sini juga sama, jenis barangnya itu jenis barang apa bisa ditambah. Kemudian baru nambah barang ya. Di sini misalkan tambah barang, barangnya barang apa, jenis barangnya apa, kemudian masuk ke satuan apa, piece dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada transaksi. Transaksi di sini tuh barang keluar masuk saja ya. Karena ini inventory aja atau data gudang aja, nggak masuk ke data transaksi tokonya, cuma data gudang aja. Di sini ada bisa tambah transaksi masuk, misalkan per tanggal bulan apa, misalkan hari ini aja, misalkan stiker, misalkan masuk sebesar 10 meter ya, masuk 10 meter. Otomatis nanti di beranda ini akan nambah ya, si brosur ini nambah jadi nambah 10 meter. Kemudian di transaksi barang keluar ini ketika dari gudang masuk ke toko ya. Dari gudang, misalkan gudang misalkan toko butuh banner ya, butuh kain banner misalkan. Kain banner butuh asalnya berapa di sini? Misalkan butuh kain banner 9 meter ya. Di sini kan ada 19 meter. Barang keluar tambah kemudian kain banner 9 meter aja, jadi sisanya 10 meter ya. Simpan. Oke, kita lihat, cek dulu stoknya. Stoknya kok masih tetap karena belum di accept ya. Kalau misalkan barang udah benar-benar dikesanain ke tokoin, berarti langsung aja accept. Di sini ada accept atau
di reject ya. Kalau ini hapus, nggak masalah. Misalkan ini kan masih posisinya masih pending ya, scan banner 9 ini di accept aja. Ketika di accept, maka otomatis ngurang ya 9 meter, jadi sisa 10 meter. Dan kemudian di sini ada laporan stok barang. Kalau yang kuning ini artinya stok udah hampir menipis ya, menipis. Di sini warna kuning, kalau merah itu kosong, kalau nggak ada warnanya itu masih stabil ya, masih banyak lah. Kemudian di sini ada barang masuk. Barang masuk, misalkan kita mau lihat barang masuk di bulan ini ya, bulan Januari 2021. Cari, ada di sini. Ini barang masuknya, kita bisa ekspor PDF ya. Nah, bisa dilihat nanti PDF-nya ada laporan barang masuk dari ya, menampilkan tabel ini aja gitu. Dari bulan ini apa, dari tanggal ini ke ini sampai. Kemudian ada barang keluar sama sistemnya kayak barang masuk ya. Bedanya di sini barang keluar bisa dikatakan keluar ketika udah di accept ya statusnya. Bisa didefinisikan aja, misalkan mau seminggu, sebulan, terserah. Kemudian diekspor PDF juga bisa. Dan di sini ada pengaturan manajemen user. Misalkan ada user baru ya, user baru bisa ditambahkan atau kewalahan ya dengan adanya satu user, bisa ditambahkan aja. Kemudian sekarang masuk ke tampilan si user ya, cuma lihat aja. Atau pegawai tokonya, misalkan pegawai toko yang butuh data gudang ya, karena di gudang kan beda lagi ya. Maksudnya gini, biasanya aplikasi gudang sama aplikasi tokonya itu kan beda. Kalau aplikasi gudang itu lebih ke barang-barang aja ya, nggak menyangkut transaksi dengan si usernya. Nah, ini bisa buat si toko, buat user si toko melihat stok barang sekarang di sana di gudang ada berapa. Jadi kalau misalkan mau lihat butuh barang, bisa dilihat di sini kira-kira stok kain banner dan masih ada atau enggak ada. Misalkan kalau di sini ada, berarti tinggal request aja langsung ke gudangnya. Yang kebetulan belum dicantumin di sini ya, request ke si adminnya. Hanya sebatas informasi aja, barang masuk, barang keluar, laporan kayak gitu aja. Oke, kurang lebihnya mungkin kalian bisa menambahkan. Ini hanya sekedar sampel aja sih yang kebetulan saya sediakan secara gratis. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.